Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi integrasi aplikasi teknologi informasi, peran Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, dan sistem manajemen basis data dalam transformasi kualitas layanan. Oke, lanjut. Evolusi layanan di era digital. Pada masa lalu, kualitas layanan lebih dinilai dari interaksi langsung seperti keramahan karyawan. Namun, di zaman sekarang, pada era ini, pelanggan juga menilai dari kecepatan sistem, kemudahan aplikasi, dan akurasi informasi. Misalnya, pelanggan lebih memilih aplikasi yang cepat dan tidak error. Konsep ServQual menjelaskan bahwa kualitas layanan dilihat dari perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka terima. Jika layanan melebihi harapan, pelanggan puas. Jika tidak, pelanggan kecewa. Maka, perusahaan harus menggunakan teknologi untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Baik, selanjutnya ada 3 pilar utama ekosistem TI. Dalam organisasi modern ada 3 sistem utama. Yang pertama ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu mengelola proses internal seperti keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua CRM atau Customer Relationship Management. Itu mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga ada sistem manajemen basis data. Itu menyimpan dan mengatur data. Ketiganya saling berhubungan. Tanpa database yang baik, ERP dan CRM tidak bisa berjalan optimal. Oke, next. DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data, Fondasi Arsitektur Informasi. DBMS adalah sistem yang mengelola data agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Sebelum ada DBMS, data sering bermasalah. Misalnya, data ganda, data tidak sinkron, atau sulit diakses oleh banyak bagian. Dengan sistem manajemen basis data, data jadi terpusat, bisa diakses bersama, lebih aman. Selain itu, sistem manajemen basis data memiliki konsep independensi data. Artinya, sistem bisa diperbarui tanpa mengubah keseluruhan aplikasi. Oke, selanjutnya integritas data dan kepercayaan pelanggan. Data yang akurat sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan pelanggan. Ada 3 jenis integritas. Yang pertama, integritas entitas, yaitu setiap data punya identitas unik. Yang kedua, integritas referensial, yaitu hubungan antar data harus konsisten. Yang ketiga, integritas domain, yaitu data harus sesuai format. Contohnya, email harus ada tanda @ seperti ini. Nah, selain itu, DBMS menggunakan prinsip ACID, yaitu transaksi harus selesai dengan benar, data tetap konsisten, aman meskipun terjadi gangguan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, selanjutnya ERP, keunggulan operasional internal. ERP adalah sistem yang menghubungkan semua bagian perusahaan dalam satu sistem. Contohnya pada bagian penjualan berhubungan dengan gudang, bagian keuangan langsung mencatat transaksi. Manfaatnya, informasi real time, mengurangi kesalahan manusia, tidak ada pekerjaan ganda. ERP juga membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Oke, next. Faktor keberhasilan ERP. Implementasi ERP tidak mudah dan berisiko tinggi. Faktor keberhasilannya yaitu dukungan manajemen. Dukungan manajemen dibutuhkan agar ada sumber daya dan keputusan cepat. Yang kedua yaitu perencanaan jelas. Perencanaan jelas supaya tidak salah arah. Yang ketiga, kualitas data. Nah, data harus bersih sebelum masuk sistem. Yang keempat, pelatihan pengguna, yaitu agar karyawan bisa menggunakan sistem dengan benar. Jika salah satu tidak terpenuhi, ERP bisa gagal. Oke, selanjutnya CRM dan eCRM. CRM berfokus pada pelanggan, bukan hanya transaksi. Tujuannya yang pertama memahami kebutuhan pelanggan, yang kedua meningkatkan kepuasan dan menjaga loyalitas. eCRM adalah versi digitalnya, yaitu misalnya melalui aplikasi atau website. Contohnya itu aplikasi e-wallet. Mereka bisa memberi promo sesuai kebiasaan pengguna, artinya layanan menjadi lebih personal.
Oke, next, energi ERP, CRM, dan database. Jika ketiga sistem ini terintegrasi, data pelanggan dari CRM terhubung ke ERP. Data stok dari ERP bisa dilihat oleh customer service, semuanya tersimpan dalam satu database. Hasilnya yaitu pelayanan lebih cepat, keputusan lebih akurat, pelanggan lebih puas. Nah, ini yang disebut keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya dampak pada ServQual. Integrasi sistem meningkatkan 5 aspek kualitas layanan. Yang pertama, reliability, yaitu layanan lebih akurat. Yang kedua, responsiveness, yaitu respon lebih cepat. Yang ketiga, assurance, yaitu keamanan lebih terjamin. Yang keempat, empati, yaitu layanan lebih personal. Yang kelima, tangibles, yaitu tampilan aplikasi lebih modern. Jadi, teknologi berpengaruh langsung pada pengalaman pelanggan. Selanjutnya, keamanan, privacy, dan risiko. Keamanan sangat penting karena menyangkut data pribadi pelanggan. Jika data bocor, pelanggan bisa kehilangan kepercayaan, perusahaan bisa rugi. Jadi, solusi dari database yaitu yang pertama login dan autentikasi, yang kedua ekspresi data, dan yang ketiga pencatatan aktivitas atau audit. Yang keempat, backup data. Tujuannya agar data tetap aman dan bisa dipulihkan jika terjadi masalah. Oke, selanjutnya masa depan layanan. Ke depan, layanan akan semakin canggih dengan adanya teknologi. Misalnya seperti AI. AI bisa memprediksi kebutuhan pelanggan seperti NoSQL dan data lake. Itu bisa untuk mengelola data besar seperti media sosial. Artinya, layanan tidak hanya merespon tapi bisa proaktif sebelum pelanggan meminta. Oke, jadi kesimpulannya integrasi ERP, CRM, dan DBMS sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan baik akan lebih unggul dalam persaingan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.